Selamat siang Bapak dan Ibu dosen, beserta rekan-rekan mahasiswa lainnya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan produk yang telah kami buat yang dinamakan Upgrade Egg. Untuk kelompoknya sendiri terdiri dari Stephanie Janet, Andre Luis, Lukri Prayitno, Davinia Herawati, dan Muhammad Radli. Pertama dilihat dari latar belakang pembuatan produk tersebut. Berdasarkan data yang telah kami dapat dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, didapatkan bahwa komposisi sampah berdasarkan sumber sampah paling banyak berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 38,4%, dilanjutkan dengan pasar tradisional sebesar 27,7%, dan pusat perniagaan sebesar 14,4%. Kami juga telah mendapatkan data terkait komposisi sampah berdasarkan jenis sampah, yaitu paling banyak berasal dari sisa makanan sebesar 40,5%, dan juga dengan sampah plastik sebesar 17,9%, dan sampah kayu sebesar 13,2%. Berdasarkan data tersebut, kami telah mengspesifikasikan stakeholder yang akan kami gapai, yaitu pertama primary stakeholder yang berupa semua anggota keluarga, dan secondary stakeholder berupa pedagang kaki lima. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang paling pertama dari design thinking, yaitu empathize. Nah, pada tahap ini kita mengobservasi dan berinteraksi dengan target pengguna kita agar dapat mengetahui apa sebenarnya masalah yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini kami lakukan dengan mewawancarai dua stakeholder kami, yaitu sebuah rumah tangga yang meliputi orang tua dan anak, dan stakeholder kedua yaitu pedagang. Nah, setelah melakukan wawancara tersebut, kami pun berhasil menarik beberapa poin sehingga dapat membuat sebuah persona dari masing-masing stakeholder. Nah, persona ini pun merupakan representasi dari target pengguna yang telah kita amati dan wawancarai tadi. Yang pertama ini yang dapat dilihat di slide ini adalah persona dari stakeholder rumah tangga yang bernama Mawar dan merupakan ibu rumah tangga yang hobi memasak sehingga banyak sampah organik di rumahnya yang lama-kelamaan sulit untuk tetap. Nah, selanjutnya ini adalah persona dari stakeholder kedua kami, yaitu pedagang. Dapat dilihat di sini di slide ini. Nah, pedagang ini biasanya berjualan kebutuhan pangan di pasar dan memiliki hobi yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu memasak. Nah, pedagang ini memiliki kendala seperti kebingungan mengolah barang dagang yang sudah tidak layak jual dan memiliki motivasi untuk menghasilkan uang dari membuka ladang bisnis yang baru. Dari customer journey map yang sudah dibuat, maka selanjutnya dibuat problem statement. Problem statement itu user perlu menemukan cara lain dalam pengolahan sampah rumah tangga karena keterbatasan lahan akibat penumpukan sampah. Dari problem statement tersebut, lanjut dibuat jobs to be done atau pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Selanjutnya dari jobs to be done akan dibuat home-wide week question. Untuk kelompok kami membuat 6 poin home-wide week question yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit untuk menjawab. Kelompok kami memilih poin yang nomor 5 yang menjadi home-wide week yang tunggal, yaitu home-wide week menginspirasi user tentang pengolahan sampah untuk menjadi hal yang dapat menarik banyak orang. Selanjutnya, dari home-wide week yang sudah tunggal dibuat menjadi ke tahap ideate dalam design thinking. Ide-ide tersebut kelompok kami memilih yang metode 635. Dari metode 635 ini dipilih dan dilanjutkan ke matriks 2x2 yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu secara value dan secara trouble. Lalu kelompok kami memilih lagi untuk menjadi top 3-nya dari ideas tersebut. Lalu sudah terpilih 3 selected ideas. Yang pertama itu sabun batang pembersih alat masak dari cangkang telur. Yang kedua itu coconut spawn, yang ketiga ekoenzim. Dari 3 ide ini, kelompok kami menggabungkan yang ide pertama dan ide kedua, yaitu menggabungkan sabun batang pembersih alat masak dari cangkang telur dengan coconut spawn di atasnya. Setelah memutuskan untuk menggunakan Scamper, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim adalah membuat prototyping. Prototyping dibagi menjadi dua, yaitu untuk low fidelity dan high fidelity. Di dalam low fidelity, tim menggunakan konteks of prototyping
prototyping, di mana di sini tim akan membuat sketsa kemungkinan mengenai bentuk dari upgrade egg yang akan didapatkan kelak. Selanjutnya, dari sketsa yang didapatkan, maka tim membuat low fidelity yang terbuat dari bahan dasar lilin sebagai pengganti sabun yang sudah dicampurkan dengan cangkang telur. Dari sini, tim ingin mengkomunikasikan mengenai tekstur yang didapatkan di dalam upgrade egg kelak. Untuk low fidelity prototyping ini diujikan kepada 5 orang dan tim menerima feedback berupa kurangnya bentuk yang ergonomis untuk upgrade egg. Selanjutnya, untuk high fidelity, tim melakukan 2 kali iterasi sampai ke tahap final produk. Di sini, untuk iterasi pertama, tim sudah menggunakan bahan dasar dengan berupa sabun yang sudah dicampur dengan cangkang telur juga, ditambah dengan coconut sponge dan loofah sebagai bahan pengganti dari coconut sponge. Selanjutnya diuji kepada 7 orang, di mana di sini juga tim menerima feedback berupa kekurangan dari segi aroma dan sulitnya untuk penyimpanan. Selanjutnya, untuk prototyping iterasi kedua, tim menggunakan bahan yang sama, yaitu berupa sabun ditambah dengan cangkang telur dan sudah diberi dengan aroma berupa apel, ditambah juga dengan adanya tali penggantung untuk memudahkan dalam penyimpanan. Untuk high fidelity ini diujikan juga kepada 7 orang. Ini merupakan bentuk dari final produk untuk upgrade egg, di mana di sini upgrade egg ini udah dikemas dalam packaging yang simple, terbuat dari kertas ditambah dengan stiker dan logo dari upgrade egg-nya. Selanjutnya, tim membuat dari prototyping tersebut itu storyboard atau task list. Di sini ada 5 poin yang harus dilakukan oleh target user, di mana target user perlu membuka kemasan dari upgrade egg-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, membasahi upgrade egg dengan air yang mengalir, menggosoknya hingga sedikit berbusa, lalu menggunakan upgrade egg ini untuk mencuci dan menggosok permukaan wajan yang kotor. Selanjutnya, membasahi wajan yang kotor tersebut dengan air yang mengalir. Selanjutnya, setelah dilakukan tahap perancangan prototyping, di mana dihasilkan produk akhir atau final product dari produk upgrade egg ini sendiri, maka selanjutnya akan dilakukan tahap pengujian atau tahap testing, di mana tahap testing ini sendiri dilakukan terhadap 7 orang target user. Untuk target usernya sendiri dapat berupa ibu, ayah, dan juga anak, di mana anak sendiri memiliki rentang usia pada 13 tahun hingga 19 tahun. Telah terlampir beberapa contoh atau beberapa bukti mengenai tahap pengujian atau testing yang telah dilakukan, di mana dari tahap testing ini sendiri membuktikan bahwa produk sabun batang upgrade egg ini sendiri dapat membersihkan noda-noda kotor pada alat masak. Lalu untuk dokumentasi lainnya dapat terlihat atau dapat diakses melalui tautan yang tertera pada layar. Selanjutnya, setelah tahap testing dilakukan, maka para target user yang melakukan tahap pengujian akan diminta untuk mengisi feedback capture kit, di mana ketujuh target user tersebut telah mengisi feedback capture kit dan didapatkan summary feedback capture kit, dimulai dari kotak pertama yaitu I like atau hal yang disukai oleh para target user atau pengguna, di mana contohnya seperti sabun yang sudah memiliki sponge, lalu terdapat banyak busa, lalu sabunnya sendiri dapat membersihkan kotoran dengan cepat, lalu sabunnya sendiri memiliki wangi, dan juga yang lainnya. Untuk kotak selanjutnya itu I wish atau harapan yang dari para pengguna sendiri, yaitu bentuk sabun yang unik, ukuran sabun yang dapat dibuat menjadi lebih besar, lalu sabun yang dapat digantung, dan juga yang lainnya. Lalu untuk kotak question terdiri dari mengapa memilih cangkang telur sebagai bahan sabun, lalu apakah proses pembuatan sabun itu memerlukan waktu yang cepat ataukah ternyata lama, lalu apakah serabut kelapa akan tercecer jika sabun sudah mulai habis, dan juga yang lainnya. Lalu untuk kotak yang keempat atau kotak terakhir yaitu ideas, di mana ideasnya ini sendiri sabun yang dibentuk dengan cetakan unik, lalu dapat dirancang mengenai kemasan yang ukurannya pas dengan sabun dan juga kemasan yang menarik, lalu diberi tali untuk menyimpan sabun dan juga yang lainnya. Lalu terdapat suggestion for improvement dari produk upgrade egg sendiri ini yang telah terbentuk dapat dilakukan peningkatan lebih lagi dengan cara menambah variasi aroma yang lebih beraneka ragam. Pada produk akhir atau final produknya sendiri memiliki aroma buah apel yang diciptakan agar sabun upgrade egg ini sendiri memiliki kesan harum dan segar. Namun dapat dilakukan penambahan variasi lain, baik seperti wangi bunga ataupun wangi buah yang lain dan juga yang lainnya. Lalu dapat ditambahkan juga variasi dari bentuk serta warna yang dapat dibuat lebih menarik lagi. Selain itu, pada pembuatan produk upgrade egg ini sendiri dapat melibatkan lebih banyak target user dalam setiap tahap proses pembuatan produk upgrade egg ini sendiri, agar kiranya produk upgrade egg ini dapat lebih berkembang dan juga dapat menjadi pembelajaran bagi para masyarakat atau target user yang dilibatkan. Sekian dari kami kelompok 11 untuk produk upgrade egg ini sendiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun sikap. Terima kasih.